Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah nutraseutikal. Nutraseutikal adalah istilah nutraseutikal sering diterjemahkan sebagai nutraseutikal ini, gabungan dari kata nutrisi dan farmaseutikal yang merujuk pada produk makanan atau suplemen yang memberikan manfaat kesehatan tambahan selain nilai gizi dasar, termasuk untuk pencegahan dan pengobatan penyakit tertentu. Nutraceutical di era postgenomik merujuk pada perkembangan produk nutrisi yang memiliki manfaat kesehatan tambahan, khususnya dalam konteks kemajuan ilmu genetika dan bioteknologi setelah proyek genom manusia. Di era postgenomik, kita memahami bagaimana gen berinteraksi dengan nutrien, memungkinkan pengembangan nutraceutical yang lebih personal dan efektif. Nutraceutical di era genomik merujuk pada pendekatan baru dalam pengembangan dan penggunaan nutraceutical zat yang berasal dari makanan dan memiliki manfaat kesehatan. Nutrigenomik mempelajari bagaimana nutrisi mempengaruhi ekspresi gen. Nutrigenetika bagaimana variasi genetik mempengaruhi respons seseorang terhadap nutrisi. Contohnya, polimorfisme gen MTHFR dapat mempengaruhi metabolisme folat sehingga individu tertentu mungkin memerlukan suplemen folat aktif 5-MTHF daripada folat biasa. 2. Pengembangan nutraceutical yang lebih efektif. Dengan pemahaman genom dan pathway biologis, ilmuwan dapat merancang atau memilih nutraceutical yang menargetkan jalur molekuler spesifik yang berperan dalam penyakit. Contohnya, kurkumin yang ditargetkan untuk mengatur ekspresi gen yang terlibat dalam inflamasi kronis melalui jalur NF-kB. Yang ketiga, penggunaan teknologi omik. Era postgenomik tidak hanya melibatkan genomik, tapi juga melibatkan proteomik, metabolomik, epigenomik. Teknologi ini membantu mengidentifikasi biomarker untuk mendeteksi efek nutraceutical pada tingkat molekuler. Interaksi reseptor dan ligan. Interaksi antara reseptor dan ligan merupakan dasar utama dalam nutraceutical. Zat dalam makanan dapat memberikan reseptor dan memicu respon biologis. Contohnya EPA dari minyak ikan, teofolin dalam teh, kurkumin, dan asam ursolat. Vitamin dan herbal. Vitamin E dan C sebagai antioksidan berperan dalam mencegah penyakit seperti Parkinson dan Alzheimer. Kombinasi vitamin E dan C dan beta-karoten dapat menurunkan oksidasi lemak jahat dan risiko aterosklerosis. Integrasi nutraceutical tradisional ke dalam sistem global memerlukan pendekatan ilmiah dan konsisten kualitas. Diperlukan standarisasi berbasis formulasi dan proses ekstraksi. Fitokimia adalah senyawa kimia alami yang ditemukan dalam tumbuhan, meskipun tidak termasuk zat gizi esensial seperti karbohidrat, protein, atau vitamin. Fitokimia memiliki berbagai manfaat kesehatan dan berperan penting dalam memberikan warna, rasa, aroma pada tumbuhan. Karotenoid atau karotenoid adalah pigmen alami yang ditemukan dalam banyak tumbuhan, alga, dan beberapa mikroorganisme. Mereka bertanggung jawab atas warna kuning, oranye, dan merah pada banyak buah dan sayuran, seperti wortel, tomat, dan paprika. Fungsi utama karotenoid yaitu antioksidan, pendukung sistem imun, penting untuk kesehatan mata, dan sebagai prekursor vitamin A. Likopen adalah senyawa karotenoid alami yang memberikan warna merah hingga jingga pada berbagai buah dan sayuran seperti tomat, semangka, jeruk bali, pepaya, dan jambu biji. Sebagai antioksidan kuat, likopen memiliki berbagai manfaat kesehatan yang signifikan. Manfaat likopen bagi kesehatan yaitu mencegah kanker, menjaga kesehatan jantung, melindungi kulit dari kerusakan UV, menjaga kesehatan paru-paru, dan meningkatkan fungsi otak. Lutein dan zeaxanthin adalah dua jenis karotenoid atau pigmen alami yang banyak ditemukan dalam sayuran berdaun hijau seperti bayam dan kale, serta dalam kuning telur dan jagung. Keduanya sangat penting untuk kesehatan mata. Sumber makanan tinggi lutein dan zeaxanthin yaitu ada bayam, brokoli, kale, jagung, kuning telur, dan paprika oranye. Selanjutnya ada astaxanthin. Astaxanthin adalah senyawa alami yang termasuk dalam kelompok karotenoid, yaitu pigmen yang memberikan warna merah atau oranye pada beberapa organisme laut seperti udang, lobster, dan kepiting, dan terutama alga mikro Haematococcus fluvialis. Astaxanthin dikenal karena sifat antioksidannya yang sangat kuat.
Manfaatnya yaitu antioksidan yang kuat, antiinflamasi, kesehatan kulit, kesehatan mata, kesehatan jantung, dan daya tahan dan pemulihan otot. Tujuan terapi antioksidan untuk mengurangi resiko penyakit kronis seperti kanker, diabetes, penyakit jantung, dan Alzheimer. Untuk meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, memperlambat proses penuaan sel, dan melindungi sel dari kerusakan akibat paparan zat berbahaya. Selanjutnya ada kerusakan bahan pangan. Jenis kerusakan, kerusakan bahan pangan merupakan faktor utama secara fisik dan kimia maupun biologis. Berikut adalah penyebab umum umum kerusakan bahan pangan. Yang pertama ada mikroorganisme, yang kedua enzim, tiga reaksi kimia, empat serangga dan hama, kelima faktor fisik dan lingkungan, keenam kontaminasi silang dan perlakuan pasca panen yang buruk. Mencegah kerusakan bahan pangan. Mencegah kerusakan bahan pangan penting untuk menjaga kualitas, nilai gizi, dan keamanan makanan. Berikut beberapa cara umum untuk mencegah kerusakan bahan pangan. Yang pertama, menyimpan yang tepat. Yang kedua, pengawetan alami dan modern. Yang ketiga, kebersihan. Keempat, rotasi stok. Kelima, pengemasan yang baik. Keenam, pengendalian suhu dan kelembapan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.